Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran hari ini. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Ibnu bisa dipimpin doanya. Rabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Baik anak-anak, Berita Prasanti dulu ya. Aisyah, Ibnu, Angkat tangan. Nah anak-anak, agar kita lebih semangat untuk belajar hari ini dan anak-anak lebih termotivasi, kita menyanyikan lagu Aku anak sehat, Tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cerdas. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Anak-anak biar lebih semangat lagi, kita tepuk PPK dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus selalu menerapkan 3M ya anak-anak. Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Anak-anak Berita ingin bertanya, tadi pagi anak-anak sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa anak-anak tadi pagi? sayur, Telur. Anak-anak, agar tubuh kita sehat dan kuat, kita harus makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya. Apa itu 4 sehat 5 sempurna? Itu makanan yang Nasi, lauk, sayuran, buah, dan susu. Nah, ini bagus untuk anak-anak konsumsi setiap hari. Ya, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran kelima. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan melengkapi bagan, anak-anak dapat menganalisis sistem pencernaan manusia dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan mencoba, anak-anak mampu menyajikan hasil karya susunan organ pencernaan manusia dan fungsinya dengan baik. Anak-anak untuk perlengkapan belajar hari ini, anak-anak tentu sudah menyiapkan bahan ajar dan LKPD yang sudah di-print. Sudah ya? Botol yang berisi kerikil, nah itu disebut dengan alat ritmis seperti ini. Coba ditunjukkan alat ritmisnya. Baik, kita langsung masuk ke pembelajaran anak-anak. Kita dibantu membaca. Sakia. Suatu pagi ayah menghampiri Rino yang duduk santai membaca majalah anak-anak. Rino membaca apa? Sapa ayah. Iya ya, aku sedang melihat iklan susu di majalah ini seperti susu yang dibeli ibu untukku. Setelah melihat iklan ini, aku menjadi tahu susu sangat kaya akan nutrisi. Makasih Sakia. Ulil boleh dibacakan? Ulil. Suatu pagi ayah membaca majalah anak-anak. Ya, terima kasih Ulil. Nah, anak-anak, dari bacaan ini kira-kira permasalahan apa yang bisa kita temukan ya? Apa misalnya? Mengapa kalau minum susu bisa kuat badannya? Gitu. Mengapa kalau minum susu bisa kuat badannya? Permasalahan apa lagi yang bisa kita temukan? Bagian tubuh mana yang berfungsi mengolah nutrisi? Bagian tubuh mana yang berfungsi mengolah minum susu bisa kuat badannya? Kenapa anak-anak? Karena susu banyak mengandung nutrisi. Ya. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya dari anak-anak,
Bagaimana cara tubuh kita mengolah nutrisi? Bagaimana cara tubuh kita mengolah nutrisi? Adakah yang tahu? Belum tahu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia, anak-anak. Nah, kita saksikan video berikut ini, Ge. Apakah sudah nampak di layar anak-anak sistem pencernaan? Sudah, baik. Apa kabar anak-anak? Kita akan belajar pencernaan adalah bagian yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan, yaitu rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Usus halus merupakan saluran pencernaan makanan yang paling panjang. Panjangnya kurang lebih 8,5 meter. Pencernaan yang terjadi di dalam usus halus berlangsung secara kimiawi atau secara enzimatis. Akhir dari proses pencernaan adalah usus besar melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. 6. Anus. Bagian akhir usus besar adalah poros usus atau rektum. Nah, dari proses secara mekanis dan kimiawi tadi, akhirnya dihasilkan zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, itu proses bagaimana kok susu bisa masuk ke dalam, nutrisi dari susu bisa diserap oleh tubuhmu. Nah, ini saluran pencernaan manusia yang disebutkan Mas Arya tadi dan teman-teman. Ada mulut, ada Kerongkongan. apalagi Lambung, ada usus halus, usus besar, dan anus. Kalau mulut fungsinya untuk apa? Yang sudah membaca bahan ajar pasti bisa. Coba jangan Ibnu terus deh. Ratih, mulut fungsinya untuk apa, Ratih? Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik, yaitu proses pengunyahan makanan dengan gigi yang dibantu oleh lidah dan pencampuran makanan dengan air ludah. Iya, pintar. Kemudian lambung. Ini Arya, coba fungsi lambung apa Mas Arya? Lambung tempat mencerna makanan. Pencernaan di lambung antara 2 hingga 6 jam, bergantung jenis makanannya. Lambung menghasilkan getah lambung yang bersifat asam yang menghasilkan enzim-enzim yaitu pepsin dan renin. Iya. Sudah? Sudah. Jadi anak-anak ketika memakan makanan yang lunak, maka lambung tidak bekerja dengan terlalu berat ya, karena lebih mudah dicerna. Tapi kalau anak-anak makan makanan misalnya daging ya yang berlemak seperti itu lambungnya akan bekerja lebih keras ya dan agak lama dicerna daripada karbohidrat dan protein. Kalau lemak itu lebih lama dicerna. Nah, untuk itu makanya kita kan harus makan makanan yang seimbang, banyak makan sayur, makan buah, agar organ pencernaan kita, terutama lambung, tidak bekerja terlalu keras. Mbak Ibnu, fungsi usus besar untuk apa? Mengatur penyerapan air di usus besar, sisa-sisa makanan akan mengalami pembusukan dengan bantuan bakteri pembusuk. Iya. Anak coba dibuka LKPD 1. LKPD 1 yang sudah di-print. Nah, tugasnya adalah ini. Anak-anak, LKPD 1. Ini ya, tuliskan apa itu sistem pencernaan. Nah, tadi kan sudah buruk lagi. Nah, tadi di usus besar kan berfungsi untuk menyerap air ya. Nah, kemudian di situ juga terjadi pembusukan makanan. Pembusukan dibantu oleh bakteri E. coli namanya, ya. Nah, kalau gasnya yang lunak itu mudah dikeluarkan, namun jika terjadi gangguan dalam usus besar, akan mengakibatkan penyerapan airnya itu terganggu. Apakah
Apakah suara Bu Guru terdengar? Terdengar. Ya. Biar kita lebih semangat untuk makan makanan sehat, kita belajar lagu makanan sehat ya. Baik. Ini Bu Guru ada video lagu makanan sehat. Ya, anak-anak bisa mengamatinya. Lagu makanan sehat. Ayo kawan, kita bersama mempelajari makanan sehat. Ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, juga buahnya. Ayo kawan, janganlah lupa makanan sehat, kita pun kuat. Lagu tadi termasuk jenis lagu bertangga nada mayor. Ya. Mengapa disebut lagu yang termasuk tangga nada mayor? Karena tadi lagunya bersifat semangat, riang ya, dan diawali dengan nada do. Ayo kawan, kita bersama mempelajari makanan sehat. Ada nasi, ada lauknya, ada sayurnya, juga buahnya. Sudah dinyanyikan ya. Coba tepuk tangan untuk kita sendiri. Yeay. Anak-anak mengerjakan LKPJ yang kedua. Menentukan ketukan pada lagu makanan sehat menggunakan alat ritmis sederhana. Alat ritmisnya boleh ditampilkan. Ini. Ya. Boleh di-on-kan kameranya biar kita bisa melihat. Ini ya. Baik. kawan, pelajari makanan sehat. Ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, juga buahnya. Banyak ajakan untuk menjaga organ pencernaan kita. Nah, ajakan tersebut salah satunya bisa kita lakukan melalui iklan ya. Mengajak orang itu bisa kita lakukan melalui apa? Iklan. Iklan. Nah, apa itu iklan? Nah, coba Arya, apa iklan? adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi atau lembaga atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditunjukkan kepada khalayak. Iya, iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi atau lembaga atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak. Iklan enterostop ya, obat diare anak. Sekarang anak-anak mencari kata kuncinya, gambar iklannya ditulis, targetnya siapa ya. Kemudian menurut kalian ini efektif tidak iklannya? Oke. Di Indonesia, enterostop ya, kata kuncinya obat diare anak. Gambar iklannya apa ini? Bergambar apa? Anak yang sedang memegang perut. Ya, ini ada anak memegang perutnya ya, yang menandakan perutnya mungkin sedang sakit. Target iklannya siapa ini? anak. Nah, kita sudah memasuki akhir dari pembelajaran kita. Sebelum nanti kita akhiri, kita refleksi diri dulu. Coba bagaimana perasaan anak-anak setelah mempelajari materi tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 hari ini? Senang sekali. Senang ya. Tadi ada menyanyi, kemudian menggambar iklan, ya kan? Mempelajari Anak-anak, iklan. manfaat apa yang anak-anak peroleh setelah belajar hari ini? Saya bisa mempelajari iklan, membuat iklan, membuat versi musik ritmis. Dikerjakan maksimal pukul 3 sore. Ye? Siap ya? Yeah.
Ya, Ya, oke. Nah, kesimpulan kita belajar hari ini adalah apa anak-anak kesimpulan kita? Mbak Rate, apa kesimpulan kita belajar hari ini? Anak sudah semangat belajar dari awal sampai akhir ini. Sama-sama. Tetap semangat anak-anak, jangan lupa mempelajari materi tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Ya, selamat aktivitas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.